Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur untuk semua kasih Tuhan. Bersyukur juga untuk segala perkara yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan ikut campur tangan. Dan bersyukur juga untuk nafas hidup yang Tuhan berikan dan kesehatan. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengkisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah peraturan hari Sabat. Sidang jemaat Tuhan terkasih, menaati aturan adalah hal yang penting sebenarnya. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi bila semua pengendara tidak mau menaati rambu lalu lintas. Namun ada kalanya aturan tidak bisa dipaksakan untuk kendaraan tertentu, misalnya mobil ambulans yang membawa pasien gawat darurat. Ketika pengemudi ambulans terpaksa menerobos lampu merah, motivasinya jelas bukan untuk melanggar aturan, tetapi menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam teks hari ini, pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat dua cara dalam menaati aturan. Pertama,
secara literal atau harfiah seperti yang dilakukan oleh orang Farisi terkait dengan aturan hari Sabat. Bagi mereka yang penting adalah aturan itu dilaksanakan hingga setiap detailnya, apapun konsekuensinya harus dilaksanakan. Itulah sebabnya mereka menegur Yesus ketika mereka melihat murid-muridnya melakukan hal yang dianggap sebagai pelanggaran. Yang tadi memetik bulir gandum, ya, pada hari Sabat. Mereka tidak peduli tentang motivasi mereka. Yang lebih penting pada saat itu adalah tindakan mereka dapat disalahkan dan harus mendapat sanksi. Kemana-mana pun orang Farisi selalu mengikuti Yesus, selalu mencari-cari kesalahan murid-muridnya dan juga kesalahan Yesus. Kemanapun. Kedua, secara sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bagi Yesus yang utama dalam menaati aturan adalah motivasi yang benar. Yang memberi contoh Daud, apa yang dilakukan Daud sebenarnya adalah pelanggaran, tetapi motivasinya pada waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan para pengikutnya waktu itu, pada waktu kelaparan. Ini yang mau dijelaskan Yesus Kristus kepada orang Farisi, karena orang Farisi menegur murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Oleh karena itu Yesus mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang lebih penting bukanlah hari Sabat itu sendiri, melainkan Tuhan yang kepadanya kita harus taat, bukan kepada aturan itu. Ia mengajarkan bahwa firman Tuhan harus dilakukan bukan dengan semangat legalitas, tetapi dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan karena mau menaati peraturan itu, tetapi hati kita tidak baik. Ya, dengan demikian ketika kita berupaya menaati firman Tuhan atau peraturan dimanapun kita berada, kita melakukannya demi mengasihi, bukan karena suatu aturan, ya, keegoisan kita. Kita taat bukan untuk menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi untuk memelihara kehidupan dan menjaga satu sama lain kita. Apa makna Sabat sebenarnya? Sabat adalah satu hari yang dinandakan bangsa Israel sebagai hari suci bagi Allah. Orang Yahudi mengkhususkan hari itu sebagai bagi Allah, untuk semata untuk Allah. Pasalnya Allah berhenti bekerja melakukan karya penciptaan pada hari ke-7. Pada hari itu orang Yahudi tidak melakukan apa-apa kecuali beribadah. Inilah patokan daripada orang-orang Farisi itu. Pada suatu hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Di situ ada orang yang tangan kanannya lumpuh. Ini satu kisah satu lagi. Tadi memetik bulir gandum pada hari Sabat. Ini Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Para pemuka agama menyalahkan tindakan Yesus dengan tindakan itu. Mereka melanggar ketentuan Sabat karena Yesus di sana menyembuhkan tangan kanan seseorang yang lumpuh. Ya, menurut penilaian mereka orang Farisi, Yesus bisa menyembuhkan orang itu pada hari lain, apalagi orang-orang itu dalam kondisi tidak terancam nyawanya karena penyakit tersebut. Jadi tindakan untuk menolongnya bukanlah hal yang mendesak. Padahal bukan Yahudi tidak terpaku pada peraturan sehingga melupakan makna Sabat yang sebenarnya. Ya, Yesus berkata di sana, apakah hari Sabat kita boleh melakukan kebaikan atau kejahatan? Ini antara pilihan yang diberikan kepada mereka. Melakukan kejahatan kah atau kebaikan kah? Menolong orang kah atau membinasakan orang kah? Karena aturan itu. Jadi sebenarnya apa tujuan Allah menurunkan ketentuan itu? Sabat adalah karunia Allah supaya kita berhenti, dilepaskan dan disegarkan olehnya. Namun itu bukan berarti kita menganggur atau boleh melakukan apa yang saja sesuka hati. Tetapi Sabat adalah waktu untuk melakukan agenda Tuhan. Saat kita merayakan Sabat pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Yesus. Pada hari Sabat Yesus membebas orang dari sakitnya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Sabat adalah waktu untuk menerima kebaikan Allah. Ada saatnya kita berhenti mencari uang dan berburu peluang. Dengan kata lain, kita perlu untuk sejenak menetapkan kepenatan hidup. Kedua, Sabat adalah momen untuk mengingat kebaikan Tuhan dan melakukan agenda Tuhan, yaitu melakukan kebaikan bagi sesama kita, bukan malah menjerumuskan, bukan malah menolak kebaikan itu. Tetapi makanya Tuhan katakan tadi, apakah hari Sabat kita berbuat baik atau berbuat jahat?
Apakah kita menolong atau tidak? Silakan teman-teman. Apakah aturan itu terpaku begitu saja? Seperti orang Farisi. Tahunya mereka hanya mencari-cari kesalahan saja, kesalahan Yesus Kristus, kesalahan murid-muridnya. Terkadang juga kita begitu silakan Tuhan. Ya, karena suatu aturan kita mencari kesalahan orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Seperti di perusahaan juga, kita naik, kita mencari kesalahan orang lain. Kita dihormati orang lain, kita mencari kesalahan orang lain. Padahal belum tentu kesalahan orang lain itu benar. Kesalahan orang itu, dia melakukan kesalahan itu bukan karena kesengajaan, bukan, tetapi karena ada sesuatu hal. Makanya kita perlu introspeksi diri kita masing-masing. Kita perlu memperbaiki diri kita masing-masing agar kehidupan kita tidak terjerumus kepada, kita mengarah kepada orang-orang seperti orang Farisi. Tapi biarlah kehidupan kita ini menjadi berkat untuk orang lain, dan kita menjadi anak Tuhan, umat yang sudah memahami firman, umat yang diselamatkan. Kita menjadi berkat, kita menjadi suatu yang baik, memberikan efek yang baik kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana aturan hari Sabat bukan tujuan kami melanggar, bukan ya Tuhan Yesus Kristus, tetapi biarlah pada hari Sabat kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk melakukan kejahatan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, bahwa kami melakukan sesuai dengan seluruh kehendak daripada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengerti dan memahami isi hati Tuhan dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.